Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sudah selesai berdoanya nak? Alhamdulillah jika sudah, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya nak. Silahkan dibuka bukunya. Kita hari ini masuk ke subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Silahkan dibuka bukunya nak, halaman 26. Ya. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Mari kita baca cerita tentang bunga melati yang baik hati. Ya nak, di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kata putri 1, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Kata putri 2, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Timpal putri 1 lagi. Mendengar kata tersebut, bunga sedap malam merasa iri. "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Timpal bunga anggrek. "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana," kata bunga mawar biru. Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu mereka yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu juga harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. "Maafkan aku melati," kata bunga sedap malam. "Aku juga minta maaf melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami," kata bunga anggrek. Nah, bunga mawar pun meminta maaf. "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk," jawab bunga melati. Nah, setelah itu tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Nah, Ustazah ulang kembali kalau dongeng itu adalah cerita khayalan si pengarang ya nak. Nah, tokoh itu sendiri yaitu pelaku cerita. Pelaku cerita itu bisa manusia atau binatang atau juga tumbuhan. Seperti di cerita tadi, tokohnya ada siapa saja nak? Ya, ada bunga melati, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Selanjutnya ada watak.
Watak yaitu kepribadian tokoh. Dibedakan menjadi dua, ada watak yang protagonis dan ada antagonis. Protagonis adalah yang baik dan antagonis yang jahat atau yang tidak baik sikapnya. Nah, di cerita tadi yang baik siapa, Nak? Ya, protagonis ada itu Bunga Melati, ya. Putri juga baik ya, Nak. Nah, sedangkan yang bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga sedap malam wataknya tidak baik. Berarti protagonis. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat erat kaitannya dengan tema. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Ya, Nak, pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, di cerita tadi apa pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng, Nak? Ya, kita tidak boleh iri hati, ya, Nak. Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada teman kita sendiri. Lebih baik kita berprasangka baik, ya. Karena kalau berprasangka buruk belum tentu prasangka kita itu benar. Nah, selanjutnya yaitu latar. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam dongeng. Ada yang latarnya di hutan, di perkarangan rumah. Kalau dalam cerita Melati tadi, itu latarnya di sebuah istana, ya, di perkarangan bunga, di sebuah istana. Sudah paham, anak Ustazah? Kita kembali ke karakter tadi. Nah, di dalam tokoh pada dongeng tersebut tulislah 4 karakter tadi ya, Nak. Nah, kita bahas dulu satu-satu karakter yang ada di dalam tokoh tadi. Nah, yang pertama yaitu Putri 1 dan 2. Putri 1 dan 2 memiliki karakter suka memuji. Ya, Nak. Jadi Putri 1 dan 2 tadi suka memuji di dalam cerita. Sedangkan Bunga Sedap Malam itu memiliki karakter iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan ya di akhir cerita tadi, dan dia tadi juga berprasangka buruk. Nah, selanjutnya silakan anak Ustazah tulis sendiri. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan, Nana Ustazah, seperti yang dilakukan oleh Dayu? Pernah Nana memecahkan pot bunga orang tuanya di rumah? Nah, kalau seperti itu, apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Iya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Ya, Nak, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Jadi anak yang meminta maaf adalah anak yang berani, ya, Nak. Ya, anak pemberani harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita juga dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, Nana Ustazah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada Ustazah salah-salah kata ya. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah menemani Ananda belajar di rumah. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.